guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Putri Kayanti di sini. Jadi hari ini aku akan menceritakan, mungkin kalian udah bosan denger cerita tempat ini. Cuman karena sekarang berkesempatan aku untuk menguliknya kembali dan sudah menonton beberapa referensi berita-berita mengenai tempat ini. Ini adalah salah satu tempat wisata, tempatnya berada di tempat wisata di daerah Bali, yaitu di sekitaran Bedugul. Kalian pasti tahu kan Hotel PI yang ada di Bedugul itu. Aku di sini mau mengungkap siapa sih pencetus pertama sehingga berita ini menjadi viral di YouTube ataupun di sosial media, sampai kalian banyak orang yang melakukan penelusuran di sana. Bahkan kadang sih katanya ada yang pernah memakan korban jiwa. Cuman sih nggak di hotel itu, katanya di sepanjang jalan yang ada di Hotel PI itu. Terus endingnya gimana sih sekarang kondisi hotel terbaru sampai sekarang ini? Karena kan yang kita tahu, kalaupun misalnya aku kadang jalan-jalan mungkin ke Singaraja kan pasti aku melewati hotel itu. Tapi kalau misalnya kita gambarkan secara garis besar, kalau dari area luar aja itu memang menyeramkan. Itu kalau nggak salah di channel YouTube-nya ada sih bule gitu, dia pernah untuk masuk ke sana. Ini belum adanya himbauan untuk dilarang masuk, karena sekarang setahu aku udah agak boleh masuk. Dulu itu pas si bule ini datang ke sana, dia mengekspor semuanya itu pada saat siang hari, bukan malam hari. Aku agak merinding ya ngomonginnya. Dia mengekspor semuanya dan aku mendapatkan sesuatu di sana itu. Kalau aku membayangkan hotel itu memang pernah beroperasi tapi nggak lama, dan aku melihat dari tempat resepsionisnya, terus dari segi bangunannya itu adalah hotel yang berbintang 5 karena besar banget. Dan kalau masih berdiri sampai sekarang, mungkin itu bisa dibilang hotel terbesar yang ada di daerah Singaraja. Kalian pasti penasaran dengan ceritanya. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Nah, buat kalian yang berada di luar Pulau Bali ini, pasti kalian mendengar Bali itu terkenal dengan Pulau Dewata yang sangat indah, terus indah sunsetnya, pemandangannya, terus banyak tempat wisata yang memang tertarik untuk kita kunjungi, baik untuk foto, pre-wedding, dan masih banyak lagi, apalagi pantai-pantainya yang memang sangat bagus. Cuman rata-rata orang-orang yang datang ke Bali itu juga melakukan sesuatu penelusuran mengenai hal-hal yang terkait gaib, ataupun orang-orang ini menyukai hal creepy, misteri yang kayak gitu. Jadi di sini aku mau menceritakan kisah mistik di balik Hotel PI yang ada di Bedugul itu, yang sering disebut dengan The Ghost Palace, yang mewah namun tak berpenghuni. Di video ini aku menunjukkan bule yang aku sebutkan tadi. Sumber YouTube-nya sudah aku taruh di linknya. Dan bermula dari Desember 2015, bule ini bernama Jacob Laukaitis yang mengunggah video penemuan hotel yang ditinggalkan ini. Dan Bali pun akhirnya gempar oleh penemuan ini, dan bahkan banyak sekali orang-orang spiritual yang datang untuk melakukan penelusuran di tempat ini. Mulai viralnya itu gara-gara si Jacob ini merupakan seorang travel gitu. Jadi mereka ini merupakan salah satu travel writer. Jadi dia itu melakukan penelusuran. Terus aku cek di YouTube-nya itu, dia memang melakukan penelusuran ke tempat-tempat di mana dialah yang pertama kali menggemparkan. Mungkin ada sih orang-orang kita udah tahu, cuman untuk ke up sosial medianya itu setauku di tahun 2015 itu adalah si Jacob ini. Dia yang melakukan penelusuran, bahkan aku sempat lihat dia itu duduk di atas untuk melihat semua pemandangan yang ada di hotel tersebut. Mungkin kan orang bule kan nggak begitu kental dengan hal-hal mistisnya. Kalaupun kita ke sana itu pasti merinding banget, karena kan suasana sensasinya itu pasti beda. Jacob pun ini mengaku bahwa ia tak sengaja menemukan hotel megah yang tak berpenghuni di Bedugul, Bali. Namun dalam video tersebut tampak bangunan megah dan mewah layaknya hotel berbintang 5, namun sepi dan tak ada yang mendatangi. Nama hotel ini dulu itu adalah Bedugul Taman Rekreasi Hotel and Resort atau PI Bedugul Taman Hotel Restoran, yang ditemukan oleh Jacob ini berlokasi di 50 km sebelah utara Kuta. Dan aura megah namun mistis ini menyelimuti bangunan indah ini, dan wajar sekali jika penduduk sekitaran menjulukinya The Ghost Palace atau Istana Berhantu.
Nah, sejak si Jacob ini mengupload videonya di YouTube itu banyak banget cerita yang muncul ke permukaan Instagram, YouTube, sosial media itu bahwa orang di sana itu memperkirakan ada pegawai yang memang kecelakaan atau meninggal di sana itu karena dibilang kondisi kerja yang tak layak. Aku tidak tahu ya, kalau dilihat dari videonya yang aku tampilkan di sini, kalian mungkin bisa lihat ini bangunannya memang sangat kokoh kan. Sangat kokoh, dan kalaupun bisa dibilang ini adalah materialnya itu adalah kuno gitu loh. Jadi pas Puri Harun yang memang penelusuran ke sana, katanya dia sih memang dari segi bangunannya itu memang bangunan-bangunan kayak orang-orang di luar negeri yang memang megah dan mewah, dan barang-barang yang ada di sana pun katanya memang terlihat mahal. Terus berita-berita yang memang menyebar itu lantaran kondisi kerja yang memang tak layak. Nah, lalu apa sih hubungan dari pegawai yang sudah meninggal ini dengan hotel ini? Karena mitosnya yang diceritakan ini dia meninggalnya karena mungkin tidak wajar, karena kondisi kerja kita juga nggak tahu. Jadi arwahnya itu menjadi gentayangan sehingga arwah tersebut menjadi penghuni atau penunggu dari hotel tersebut. Bahkan di channelnya Kak Puri Harun, aku masih inget banget, kalau kalian mau tahu cerita lengkapnya kalian bisa cari aja di channel YouTube-nya Kak Puri Harun. Di sana dia menceritakan bahwa memang ada sosok perempuan yang jahil penunggu di sana, yang biasanya itu jahilnya itu mencelakai orang-orang yang lewat. Terus ada juga di sana orang-orang yang tersesat, sumpah merinding, orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang meninggalnya itu tidak wajar, jadi berkumpul di sana. Terus yang aku dapatkan juga dari rata-rata penelusurannya Kak Puri itu, yang aku dapat adalah orang-orang yang tersesat di sana atau yang masih nyangkut di sana di hotel itu yang nggak suka dengan tingkah manusia. Kadang katanya manusia itu sok sempurna, sok baik, sok mengagungkan dirinya. Jadi kalian lihat deh di channel Puri Harun itu. Jadi pas dia menyampaikan pesan itu memang benar-benar banget. Katanya manusia itu memang serakah dan mengagungkan dirinya sendiri. Kalian cek deh. Dan banyak banget warga di sana itu menceritakan bahwa ada sosok gadis berwajah oriental dengan rambut sepundak yang menggoda pemuda yang lewat di situ pada tengah malam. Nah, buat kalian nih yang memang punya indera keenam atau yang bisa melihat, mungkin apakah ini ceritanya benar? Karena kalau misalnya kalian menemukan cerita sosok hantu yang berwujud gadis cantik dan yang menjadi penunggu sekitaran hotel tersebut, mungkinkah itu pegawai yang meninggal secara tidak wajar? Itu katanya sih parasnya itu putih manis dengan khas wajah oriental dan memiliki rambut sepundak. Dan dia pun kerap menampakkan wujudnya kepada pemuda yang melewati sekitaran hotel tersebut pada malam hari. Nah, ini sih yang aku bilang tadi, di channelnya Kak Puri itu memang ada sosok gadis yang memang sering menggoda, maksudnya yang memang sering mencelakakan orang-orang yang lewat. Mungkinkah ini gadis yang berwajah oriental? Katanya sih dia sering berwujud memang parasnya putih cantik yang sering menyetop pemuda yang lewat, laki-laki yang lewat itu di tengah malam yang memang sudah malam pekat banget. Dan kalau misalnya dia memang tidak nyetop atau gimana, mungkin dibikin celaka. Nah, banyak warga yang sekitar area hotel ini bilang kalau misalnya hotel ini memang sering ada keramaian, karena kan kita tahu hotel ini nggak berpenghuni, namanya juga tempat lama banget kosong, pasti memang ada aja yang menunggunya di sana. Cuman warga di sana itu bilang bahwa tempat ini tuh sering ramai, yang dia dengar sering ramai, tapi kalau kita lihat itu memang tidak ada transaksi check in check out mengenai tamu-tamu di hotel tersebut. Jadi kalau misalnya kalian mau lewat di sana, mungkin kalian bisa lebih hati-hati atau pelan-pelan dulu berdoa atau gimana sebaiknya, karena kalau nggak salah sih lokasinya ini agak gimana ya, agak serem sedikit sih hotelnya. Jadi kalau misalnya kita lewat di jalan tuh dari jauh itu memang udah kelihatan gede banget hotelnya. Jadi kalau misalnya kalian yang memang ingin melakukan penelusuran ke sana sekarang, itu setahu aku udah nggak bisa guys, karena per kemarin nggak di channelnya Puri Harun ya, di channelnya Frisley and Billy itu aku lihat itu udah dipagerin polisi gitu loh, garis polisi gitu, dan ada beberapa bule yang nekat ingin masuk cuma dihentikan oleh warga. Karena gini, katanya kalau misalnya kalian ingin masuk tanpa izin dari yang punya, yang lola atau apa itu resiko nggak ditanggung. Maksudnya nggak tahu ya kejadian apa yang akan dialami di dalam, entah itu ditimpa ataupun
ditimpa benda-benda, karena kan hotel itu lama banget, siapa tahu rapuh atau gimana. Karena sekarang setauku udah nggak boleh masuk lagi. Kalau dilihat dari segi fakta, hotel ini pun mulai dibangun sejak tahun 90-an, dan kalian pasti bertanya-tanya sih siapa pemilik asli dari hotel tersebut. Dan aku pun mengulik sampai sekarang, ternyata tidak ada informasi pasti hingga kini mengenai siapa sebenarnya pemilik dari hotel PI ini. Nah, kalau misalnya kalian penasaran siapa sih pemilik bangunan ini? Nah, ada yang bilang bahwa bangunan ini tuh dimiliki oleh pengusaha asal Cina, tapi ada juga yang bilang bangunan ini punya seorang konglomerat yang terjerat mengenai perizinan sehingga hotel tersebut ditinggalkan begitu saja. Namun ada juga yang bilang bahwa hotel ini milik dari Tommy Soeharto, yaitu merupakan putra mantan presiden kita. Namun sayangnya sih hingga saat ini aku pun nggak tahu, sampai orang-orang di sana itu nggak tahu juga pemilik resmi Hotel Seram ini, yang tidak ada yang tahu sih pastinya siapa yang memilikinya. Nah, namun kalau misalnya kita semakin up hal-hal mistis di sosial media itu pasti orang-orang makin kepo kan, ini tempatnya di mana sih? Yuk kita cari, apalagi orang Indonesia kan kalau misalnya bicara masalah mistis itu udah kayaknya 99% orang itu bakalan datang ke sana, apalagi orang-orang Indonesia ini kental banget dengan aura-aura mistisnya. Jadi bahkan wisatawan itu berlomba-lomba untuk datang, untuk merekam. Namun untuk perekam pertama yang dilakukan oleh Jacob ini pada tahun 2015 itu merupakan perekaman yang menurut aku, wow, ini orang berani banget gitu loh. Dia merekam tuh kalau nggak salah dengan kamera wide-nya dia. Dan aku kalau disuruh datang sana pun sekarang nggak berani. Kalau misalnya orang Bali itu kepercayaannya, misalnya kita lewat di salah satu tempat itu, memang hati-hati ataupun berdoa dalam hati untuk meminta izin untuk kita lewat di sana, dan supaya kita nggak diganggu, supaya kita nggak diikutin, karena kan memang aneh aja sih. Aku cerita ini agak sedikit merinding guys. Sekarang itu banyak banget hantu-hantu yang memang penasaran, terus hantu-hantu yang terjebak. Aku agak terenyuh sedikit dengan yang di channelnya Furi Harun itu yang mengatakan bahwa ada di sana itu seorang laki-laki merupakan penari atau dia seniman tari gitu. Dia menangis, sumpah ini guys. Dia menangis, dia bilang dia itu meninggal karena, kalau di Bali itu dibilang lah karena dicetik sama orang, diganggu sama orang. Jadi meninggalnya itu karena dia nggak suka, karena dia itu kalau nggak salah menjadi pergine atau penari itu, dia pada saat kerasukan itu memang pakem agemnya itu kental banget. Jadi dia menangis, umurnya masih muda guys. Itu membuat aku agak sakit sih kedengarannya sebagai orang Bali, apalagi kan Bali itu terkenal dengan tariannya. Kalian bisa cek di channelnya Furi Harun kalau misalnya kalian nggak percaya sama aku. Aku terenyuh sekali, maksudnya nangis sih aku nontonnya, karena kan dia yang masih muda berkarya akhirnya meninggal dengan orang-orang yang seperti itu. Makanya aku bilang kalau dari kesimpulan semuanya, hantu-hantu di sana itu matinya itu penasaran, dan dia bilang manusia itu memang serakah, mengagungkan diri sendiri, bahkan dia lupa bahwa kita itu hidup berdampingan. Oke guys, sekian dulu cerita dari Hotel PI ini. Aku menceritakannya mungkin terlalu dalam ya, karena sebelum aku menceritakan apapun aku pasti cari dulu penelusurannya kayak gimana. Aku agak merinding sedikit karena aku juga nggak tahu ya gimana. Dan buat kalian jangan sekali-sekali untuk meremehkan salah satu tempat yang kosong ataupun tak berpenghuni. Dan buat kalian yang masih penasaran, kalian bisa cek aja di YouTube Furi Harun ataupun siapapun penelusuran yang pernah ke hotel tersebut. Dan buat kalian jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel aku. Jangan lupa juga untuk tonton videonya setiap hari karena aku uploadnya setiap hari. Dan untuk cerita Hotel PI ini aku sudahi dulu karena aku sudah agak-agak. Dan buat kalian juga tetap di rumah aja karena kita masih dalam situasi pandemi. Oke, sampai ketemu lagi di next video lainnya. Bye-bye.